Jumpa lagi dengan informasi pencerahan. Sebelum mulai jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan loncengnya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinobatkan menjadi salah satu pahlawan transportasi. Anies masuk dalam jajaran Heroes 2021 versi Lembaga Transformatif Urban Mobility Initiative, TUMI. Menurut TUMI, Anies berhasil mengeluarkan sejumlah kebijakan transportasi yang memenuhi asas keadilan. Meski demikian memang harus diakui beberapa keberhasilan ini sudah dimulai sejak gubernur periode sebelumnya dan dilanjutkan Anies saat dia memimpin DKI Jakarta. Dilihat dari situs resminya, TUMI adalah organisasi inisiatif penerapan global pada mobilitas berkelanjutan. Organisasi ini bertujuan mengubah mobilitas untuk kepentingan manusia dan lingkungan dengan tujuan untuk masa depan. Dikutip dari artikel Detikoto, 5 kebijakan Gubernur Anies yang membuatnya jadi pahlawan transportasi. Bangun jalur sepeda 63 km, Anies Baswedan membangun jalur sepeda sepanjang 63 km. Jalur yang dibangun sejak 2019 ini dibagi dalam 3 fase. Fase pertama sepanjang 25 km, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Pemuda. Fase kedua yakni sepanjang 23 km, Jalan Jenderal Sudirman Jalan RS Fatmawati. Dan fase ketiga sepanjang 12 km, Jalan Tomang Raya Jalan Jatinegara Timur. Tak sampai di situ, ke depan juga direncanakan pembangunan 500 km jalur sepeda terproteksi. Namun belakangan, anggaran pembangunan jalur sepeda itu dihapuskan karena Dishub DKI hendak fokus pada evaluasi penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang saat ini sudah ada. Untuk jalur sepeda, semula dianggarkan sebesar 38 miliar rupiah. Kemudian, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi jalur sepeda yang sudah ada secara komprehensif, kata Syafrin dalam rapat di Grand Cempaka, Jumat, 11 November 2022, dikutip dari kompas.com. Uji coba bus listrik, Gubernur Anies juga memiliki kebijakan untuk membuat polusi langit Jakarta berkurang. Salah satunya adalah dengan melakukan elektrifikasi di sistem transportasi umum. Anies terlibat dalam pengembangan armada bus listrik yang ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan oleh Transjakarta yang sudah pernah menguji coba bus listrik BED dan Tiger pada 2020 lalu. Transjakarta mempunyai target mengubah semua armadanya menjadi bus listrik di tahun 2030. Penataan kawasan transportasi. Semasa kepemimpinan Anies, penataan kawasan transportasi publik milik DKI Jakarta juga digencarkan. Salah satunya adalah penataan stasiun kereta api milik negara, KRL komuter lain. Hal ini bertujuan agar stasiun-stasiun itu menjadi hub transportasi yang memberi kemudahan, keamanan, dan juga kenyamanan bagi warga. Pada tahap pertama, stasiun yang ditata adalah Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Pasar Senen. Mengintegrasikan sistem transportasi, Anies juga melakukan pengintegrasian layanan transportasi, baik fisik maupun pembayaran. Hal itu terbukti dengan dibangunnya stasiun-stasiun dan rute-rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta mikrobus, Jaklingko. Menghadirkan transportasi MRT dan LRT, Pemprov DKI Jakarta juga berhasil menghadirkan layanan transportasi massal, MRT Jakarta dan LRT Jakarta sejak 2019. Ini dianggap menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di Jakarta. DKI Jakarta berhasil meraih predikat sebagai kota transportasi terbaik di dunia mengalahkan kota-kota di Eropa seperti Frankfurt dan Moskow. Jakarta memenangkan Sustainable Transport Award, STA, 2021 atas program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Salah satu program warisan Anies Baswedan yang sudah pasti ditinggalkan oleh Heru Budi, adalah membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan, TGUPP, DKI Jakarta. Sejak hari pertama dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022, Heru Budi menegaskan, dirinya akan memaksimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD, DKI Jakarta, bukan membentuk TGUPP. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum.